No, I'm not a writer. Okay. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di kelas 9 dan selamat datang di kelas matematika. Selama kurang lebih 1 tahun nanti teman-teman semua akan bersama Pak Frans. Kita akan belajar bersama, berdinamika bersama, berproses bersama untuk mempelajari materi matematika. Untuk kelas 9 sendiri ada kurang lebih 5 KD yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang perpangkatan dan bentuk akar, kemudian kedua persamaan dan fungsi kuadrat, ketiga transformasi, yang keempat kekongruenan dan bangunan, lalu KD yang terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita lihat bersama KD pertama, perpangkatan dan pertanyaan paling mendasar buat kita adalah kira-kira apa kegunaan atau manfaat dari kita mempelajari perpangkatan dan bentuk akar dalam kehidupan seharian. Untuk dapat memahami, untuk dapat mengetahui penggunaannya, mari kita simak bersama tayangan berikut. Nah, jelas sekali ya, salah satu manfaat dari mengapa kita mempelajari materi bentuk pangkat, ternyata untuk membantu atau memudahkan kita dalam menuliskan bilangan yang sangat-sangat besar atau yang sangat-sangat kecil. Nah, dengan demikian pasti akan membantu kita di dalam melakukan perhitungan atau penyelesaian berkaitan dengan masalah yang melibatkan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Kita akan mulai dengan hal pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang bilangan berpangkat. Apa yang dimaksudkan dengan bilangan berpangkat? Seperti apa? Untuk memahaminya, ya kita lihat tabel berikut. Ada pangkatan di kolom pertama, kemudian bentuk perkalian di kolom kedua. 2 pangkat 4 dalam bentuk perkalian dapat dinyatakan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ya. 2 pangkat 4 dalam bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau begitu 3 pangkat 3 dalam bentuk perkaliannya, oke, tepat sekali, 3 kali 3 kali 3. 4 pangkat 5, yuk, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Begitu juga untuk 5 pangkat 4 dan 10 pangkat 7. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa perpangkatan adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut basis,
banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu disebut pangkat atau eksponen. Sehingga secara umum bentuk perpangkatan A pangkat N dengan A adalah basis atau bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya, oke. Untuk lebih memahaminya, mari kita selesaikan 3 contoh berikut. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk pangkat. A, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan, oke, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Ternyata basisnya adalah angka negatif 3. Dikalikan sebanyak 1, 2, 3. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk pangkat menjadi negatif 3 pangkat 3. Gampang ya? Lanjut. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan, oke, basisnya atau bilangan pokoknya Y dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bentuk perkalian ini bisa diubah menjadi Y pangkat 6. Gampang ya? Lanjut. 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Pokoknya adalah bilangan pokoknya 2 per 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga dalam bentuk pangkat bisa dinyatakan dengan 2 per 3 pangkat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Kita diminta untuk menentukan hasil operasi dari 3 kali 5 pangkat 2. Nah, ini berarti kita harus mengingat kembali materi kelas 7 dasar. Di kelas 7 ya. Nah, di sini ada berapa operasi ini ya? Ada 3. Ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, kemudian ada operasi pangkat. Ini prioritas operasinya. Yang pertama kita selesaikan adalah bentuk pangkat. Setelah itu bentuk perkalian, setelah itu ingat prioritas operasi ya. Nah, ini prioritasnya seperti ini. Kita selesaikan bagian A. 4 tambah 3 kali 5 pangkat 2. Ingat prioritas operasi pertama kita selesaikan bagian pangkat. Jika bentuknya menjadi 4 tambah 3 kali 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5. Ini operasinya tinggal penjumlahan dan perkalian. Ingat kita selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu. 3 kali 5, 15. Dikali 5, 75. Nah, hasilnya baru ditambah dengan 79. Oke, yang B. Soal B. 4 pangkat 3 bagi 8 tambah 3 pangkat 3. Ada berapa operasi? Oke, ada operasi pemangkatan atau operasi pangkat, ada operasi pembagian, dan operasi penjumlahan. Maka prioritasnya adalah pangkat bagi jumlah. Nah, 4 pangkat 3 itu nanti bisa dituliskan dalam bentuk perkalian jadi 4 kali 4 kali 4 lalu dibagi 8 ditambah 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Harap sampai di sini kita bisa paham ya. Sekarang berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini adalah operasi yang sama kuat ya. Bagi dan kali itu sama kuat. Artinya apa? Kita boleh mengalihkan terlebih dahulu hasilnya dibagikan atau ya kita bagi dulu baru hasilnya di. Cara yang paling gampang adalah kita bagi terlebih dahulu. Mengapa? Supaya angkanya bisa menjadi lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat 4 dan 8. 4 dan 8. FPB-nya 4. 4 bagi 4 sisa 1. Lalu 8 bagi 4 sisa 2. Nah, 4 dengan 2. FPB-nya adalah 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2,
2, sehingga perkaliannya menjadi 1 dikali 2 dikali 4 lalu dibagi 1 ditambah 3 kali 3 kali 3 27. Nah, 1 kali 2 2 kali 4 8 dibagi 1 ya sama dengan 8 lalu ditambah 27 sama dengan 35. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pada bentuk pangkat. Nah, di bahan ajar, di bahan ajar, di bahan ajar matematik itu sudah ada LKS-nya. Untuk bisa membuktikan sifat-sifatnya, silakan menyelesaikan LKS-nya nanti ya. Secara mandiri, tidak usah dikumpulkan. Oke, sifat yang pertama, perkalian pada perpangkatan dengan pokok atau basisnya sama. Syaratnya pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ulangi ya. Syaratnya basisnya harus sama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, contoh. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Basisnya sama-sama 7. Berarti kalau perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga bentuknya A bisa kita selesaikan. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 7 pangkat 5. Selesai. Udah ya. Yang B. Y pangkat 4 kali Y pangkat 6. Basisnya sudah sama. Sama-sama Y. Maka pangkatnya kita Y pangkat 4 kali Y pangkat 6 sama dengan Y pangkat 4 tambah 6. Sama dengan Y pangkat 10. Yang C. 4 dikali 3 pangkat 4 kali 5 kali 3 pangkat 4. Nah ini. Ada 4 dan 5 yang basisnya beda. Kemudian 3 basisnya sama. Bagaimana kita menyelesaikan? Kita kelompokkan. Kita kelompokkan 4 kali 5. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Ya. Kelompokkan 4 kali 4 dikali 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. 4 kali 5, 20 dikali 3 pangkat 4 tambah 4. Gampang ya? Oke, kita lihat contoh. Ini soalnya Pak ambil dari soal ujian nasional tahun 2011. Hasil dari 4P pangkat 3 Q pangkat 2 dikali 6P pangkat 2 R pangkat 3 adalah titik. Nah, kita bisa menyelesaikan seperti tadi. Kita kalikan dulu. Ini disebut koefisien ya. Ingat materi kelas 7 ini koefisien. Koefisiennya kita kalikan terlebih dahulu. Koefisiennya. Kita kalikan ya. 4 kali 6. Lalu P pangkat 3 kali P pangkat 2. P pangkat 3 kali P pangkat 2. Ya, P pangkat 3 tambah 2. Kemudian Q pangkat 2 kali R pangkat 3. 4 kali 6, 24. P pangkat 3 tambah 2, 5. Kali Q pangkat 2 kali R pangkat 3. Untuk ini tidak bisa dikalikan. Mengapa? Karena pokoknya beda, bilangan pokoknya beda. Q dan R. Maka perhitungan kita akan berhenti di sini. Hasilnya adalah 24 P pangkat 5, Q pangkat 2, R pangkat 3. Jawabannya adalah jelas ya. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk kembali menanyakan ke Pak Frans. Oke, kita lihat sifat kedua. Sifat kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi pangkat dari bilangan yang berpangkat. Pangkat dari bilangan yang berpangkat. A pangkat M dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat M kali N.
Pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Mudahnya begitu ya. Pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya. Oke, contoh. 9 pangkat 4 dipangkatkan 3. 9 pangkat 4 dipangkatkan 3. Berarti sama dengan, oke, tepat sekali pangkatnya dikalikan. Sama dengan 9 pangkat 4 kali 3. Sama dengan 9 pangkat 12. Gampang ya? Yang B. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sama dengan pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Oke, sama dengan 5 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 5 pangkat 6. Yang C. Set pangkat 3 dipangkatkan 6. Pangkatnya dikalikan. Jadinya set pangkat 3 kali 6 sama dengan set pangkat 3. Gampang ya? Kita lanjut untuk sifat berikutnya. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. A dikali B, ulangi, A dikali B pangkat M itu sama dengan A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, contoh 1. Sederhanakan operasi aljabar berikut. Y pangkat 2 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y dipangkatkan 2. Nah, sama dengan Y pangkat 2 kali 2Y pangkat 7. Bentuk ini kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Lalu koefisiennya, ingat kita kalikan koefisiennya ya. 3 pangkat 2, 9 dikali 2, 18. Pak ulangi, kita kalikan koefisiennya. 3 pangkat 2, 9 dikali 2, 18 dikali Y basisnya sama. Basisnya sama ya. Y, kemudian Y. Maka karena ini bentuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Y pangkat 2 tambah 7 tambah 2 sama dengan Y pangkat 11. Maka hasilnya adalah 18 Y pangkat 11. Berikut. 3M pangkat 3 kali M dipangkatkan 4. Maka bagian yang ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadinya 3M pangkat 3 kali M pangkat 4 kali N pangkat 4. 3 dikali, kita lihat yang koefisiennya sama ya. Maaf, bilangan pokoknya sama. Nah, ini M pangkat 3 kali M pangkat 4 sama dengan M pangkat 3 tambah 4. 3 kali M pangkat 7 N pangkat. Sifat berikutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, contoh soal. Sederhanakan perpangkatan berikut. 8 bagi 4 bagi 8 pangkat 1. Nah, ini ingat ya, basisnya harus sama. Nah, basisnya sama untuk soal A ya, 8 basisnya. Maka karena basisnya sama, lalu ini bentuk pembagian, pangkatnya dikurangi. 8 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 8 pangkat 3. Lalu yang B, A pangkat 2 kali A pangkat 7 bagi A pangkat 5. Sama-sama punya basis A. Ingat ya, kalau basisnya sama kali pangkatnya dijumlahkan, bagi pangkatnya dikurangi. Sehingga bentuk itu kita bisa ubah menjadi A pangkat 2 tambah 7 dikurangi 5 sama dengan A pangkat 4. Gampang ya? Oke, kita lihat satu contoh. Ini Pak ambil satu contoh, kita menggunakan beberapa bentuk sifat
sekaligus dalam menyelesaikan soal ini ya. Bentuk sederhana dari bentuk pangkat 8 pangkat 4 kali 4 pangkat 2 bagi 2 pangkat 9. Apa uniknya soal ini? Ya, basisnya beda. Basisnya beda semua. 8, 4, dan 2. 8, 4, dan 2 punya nggak hubungan? Punya ya? Oke. Kalau diambil FBB-nya, lipatan persekutuan adalah pakai 2. 8, kita ubah terlebih dahulu. 8, kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 8, kita ubah menjadi 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan 4. Kemudian dikali 4, kita ubah menjadi 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan 2, dibagi 2 pangkat 9. Pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3 kali 4, 12, kali 2 pangkat 2 kali 2, 4, bagi 2 pangkat 9. Basisnya sudah sama. Kali pangkatnya dijumlahkan, bagi pangkatnya dikurangkan. Sehingga menjadi 2 pangkat 12 ditambah 4 dikurangi 9. 12 tambah 4, 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 7. Oke. Nah, berikutnya nanti kalian akan menyelesaikan soal latihan di model yang sudah Pak siapkan. Kalau ada kesulitan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan Pak Frans, bisa di telepon via WA atau di Capri. Oke ya, selamat mengerjakan tugas. Salam sukses, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati.